Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6E PGSD dari kelompok 11 yang beranggotakan Diah Permatasari dengan NPM 0371171127 dan Hanifah Nadira NPM 0371171736. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Karmila MPD. Adapun materi yang kami sampaikan adalah peranan negara dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan seluruh sistem penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dan target yang telah ditentukan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu hal yang terus-menerus harus diusahakan untuk mewujudkan pembangunan dari berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, keamanan, serta sektor lainnya. Lalu ada hakikat pembangunan. Yang pertama ada keselarasan, keselarisan, keseimbangan, dan kebutuhan yang utuh dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan. Yang kedua, pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat di wilayah tanah air. Audio Jungle. Lalu yang ketiga itu subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. Lalu yang keempat, pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Pembangunan di Indonesia. Yang pertama, sumber daya manusia. Suatu negara dapat dilihat dari pembangunan SDM-nya. Indonesia memiliki populasi sekitar 309 juta atau 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan. Populasi tersebut tidak akan menjadi aset republik apabila tidak memiliki pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan pembangunan sektor SDM. Fokus pembangunan yang kedua itu adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan usaha yang dilakukan negara untuk pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk pembangunan prasarana atau segala sesuatu yang penunjang utama. Berikut adalah video yang ingin kami sampaikan.
terselenggaranya suatu pembangunan yang sudah terlaksana di Indonesia, yaitu melalui pembangunan proyek yang sering kita jumpai, yang kita gunakan dalam keseharian seperti jalan tol, jalan raya, jembatan antar pulau, atau jembatan penyeberangan, transportasi seperti kereta, pelabuhan, bandar udara, dan terminal. Lalu kelompok air bersih, air kotor, atau saluran air. Setelah kita berada di pasar bebas Asia atau MEA yang menjadikan bebasnya keluar masuk akses perdagangan yang menghiraukan infrastruktur yang memadai. Apalagi untuk menghadapi era 4.0 selanjutnya, infrastruktur menjadi poin yang penting dalam memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Dalam hal pembangunan sumber daya dan infrastruktur, jelas negara bertanggung jawab dan berperan penting, sebab negara bertanggung jawab pada rakyatnya guna mencapai cita-cita negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Audio Jungle. Selanjutnya, dalam menghadapi era globalisasi, bahkan memasuki era industri 4.0 yang akan bergeser menjadi 5.0, perlu pembangunan sumber daya manusia yang siap survive di era tersebut. Apalagi Indonesia dikatakan akan mendapatkan bonus demografi di 2045 mendatang. Nah, selanjutnya hal ini sudah menjadi ancang-ancang pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap bertahan dan bersaing di era selanjutnya. Terpenting, pemerintah sudah menggemborkan kembali pendidikan karakter. Upaya peningkatan kualitas SDM dapat juga dilakukan dengan cara yang lainnya, itu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan seperti kualitas guru, pendidikan vokasi, revolusi industri 4.0. Berikut adalah video peningkatan dan pengembangan pendidikan di Indonesia yang bersumber dari Kementerian PPN atau Bappenas. Sumber daya manusia adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci pergerakan high income growth. Upaya negara dalam pembangunan SDM dalam kesehatan yaitu pemerintah mengadakan gerak masyarakat hidup sehat atau GERMAS, lalu Nusantara Sehat atau NS. Selanjutnya IPTEK. IPTEK menjadi hal yang sangat dipandang oleh negara dalam segala apapun, baik pendidikan atau sektor yang lainnya. Kurang lebih cukup sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.